taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya. Kasih sayang Allah maha mempesona, betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya, selalu dinanti kembali padanya, selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya. Allah pengampun penerima taubat, walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabba baroya, astaghfirullah minal khotoya. Allah Tuhanku, pujaan hatiku, betapa ku rindu berjumpa denganmu. Wahai Tuhanku, pujaan hatiku, izinkan aku berjumpa denganmu, izinkan aku berjumpa denganmu. Terima kasih kami haturkan. Hadirin tamu undangan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara kelima, acara inti haflah awalus sanah Pondok Pesantren Darussalamah, tausiah dakwah dalam kubur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Muzammil MZ beserta tim dumateng Romo Kiai Haji Muzammil MZ kawula sumanggaaken. Mohon maaf kepada seluruh jamaah kiranya agar tenang dan hikmat, duduk di tempat masing-masing, tidak boleh berdiri karena menutupi jamaah yang ada di belakang,
Sekali lagi mohon dengan hormat kepada jemaah kiranya agar tetap duduk di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus kepada pimpinan Al-Mahad Darussalamah Desa Marga Sakti Kabupaten Musirawas yang insya Allah dirahmati oleh Allah, juga segenap Dewan Asatidz wa Asatidah Pondok Pesantren Darussalamah beserta para santrinya, putra maupun putri yang sangat saya hormati, juga segenap para pimpinan pemerintah, pejabat dari kecamatan sampai kabupaten, para dewan juga calon anggota dewan yang sangat saya hormati. Tak lupa kepada segenap jamaah hadirin hadirat semuanya yang hadir pada hari ini, yang insya Allah pada hari ini kita semua benar-benar mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, sebelumnya acara dakwah dari dalam kubur dimulai. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan sekilas profil beliau. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sebagian ada yang tahu, namun sebagian juga belum tahu siapa beliau sebenarnya. Beliau adalah guru saya, beliau adalah kiai saya. Beliau adalah keluarga besar dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Kelurahan Pedutan. Profil beliau. Namun alhamdulillah beliau sudah berdomisili tepatnya yaitu di Kecamatan Ketaun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Mungkin Bapak staf ahli nanti bisa sampaikan kepada Pak Ridwan Mukti, bisa menyambungkan. Syukur-syukur nanti kalau beliau diundang di Masjid Agung Kabupaten Musirawas. Amin Allahumma. Dan alhamdulillah beliau pada hari ini bisa hadir di sini. Ini insya Allah yang pertama kali. Amin Allahumma. Beliau merintis dakwah dari dalam kubur itu dimulai dari tahun 2006. Tahun 2006. Dari Banyuwangi, Situbondo, Surabaya, Malang, Demak, Jakarta, Bandung, Lampung, dan kemarin dikadakan di Kabupaten Siluma, Provinsi Bengkulu, yang hadir tidak kurang dari 8.000 pengunjung. Amin Allahumma. Dan karena dakwah beliau alhamdulillah kemarin di Lampung belum lama ada non muslim langsung minta disyahadatkan lantaran dengan hidayah dakwah dari dalam kubur. Amin.
insya Allah Kabupaten Musirawas akan menjadi kabupaten yang gemah ribah, kabupaten yang baldatun toyibatun. Amin. Karena pada hari ini kita dihadiri ribuan malaikat, kita dihadiri roh para aulia, roh kekasih Allah. Juga pada hari ini kita dihadiri oleh roh Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon buka hati dan pikiran bapak-bapak. Apa yang terjadi ketika orang tua kita, keluarga kita sekarang geranda sudah disiapkan di depan kita, liang kubur sudah digali di hadapan kita. Apa yang kita bangga-banggakan, apa yang harus kita pamerkan di depan makhluk? Maka dari insya Allah nanti beliau akan mengangkat sebuah tema, yaitu dengan mengingat mati bisa membunuh dan memendam hawa nafsu duniawi. Ini sekelumit apa itu profil beliau, dan ini saya minta doa restunya, beliau minta doa restunya dari kru tim dakwah dari dalam kubur. Insya Allah mulai tanggal 23 nanti beliau diminta mengisi pengajian di Provinsi Lampung, diminta oleh Wali Kota Lampung. Insya Allah 10 titik nanti dalam jangka tanggal 23 sampai tanggal 26 kalau nggak ada perubahan jadwal. Jadi mohon doa restunya, semoga beliau tetap diberi kekuatan oleh Allah, khususnya kekuatan iman. Amin Allahumma. Sekian penyampaian profil dari saya. Saya mohon semuanya duduk. Beliau dakwah tidak ada alasnya. Sampean duduk di situ masih dikasih alas, nggak disediakan air minum. Sampean sudah dari apa itu luar sudah bawa air minum, maka saya harap untuk duduk sudah disediakan panitia monitor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada beliau Hadrati Syekh Muhammad Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Segala puja, puji, lengkap, utuh hanyalah milik-Mu ya Allah, bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun jikalau ya Allah, hamba dan saudara hamba yang hadir saat ini ya Allah, ucapan kata, tingkah laku, gerak gerik semata berharap pujian dari makhluk-Mu ya Allah, ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala cokala lono wong bejijat sekarat nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang lakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambil gerak. Laku neng menungso ora bakal suka
yen orang duwe pusaka kuwi tapi tutu kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustadz wal ustadzah, para cerdik cendikia, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan la tangkusu ta'diman wa takriman, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, alladzina lam yuzkar ismuhum wahidan, yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para generasi-generasi, sang yakin panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak dimuliakan, enggak mungkin sampai diundang sama Allah di majelis dzikrul maut seperti saat ini. Saudaraku, mari sebelum kita bersama-sama berzikir lebih dalam lagi tentang kematian, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Penghubung, yang telah menghubungkan kita semua saat ini. Dia Allah yang mendetakkan jantung kita. Coba rasakan, yang mengalirkan darah kita. Dia Allah yang mengurus kita setiap saat. Kita tidak akan pernah mampu, wahai saudaraku, mengurus diri kita sendiri. Siapa yang mengurus? Allah. Kalau panjenengan disuruh mengurus diri sendiri, demi Allah, hak sampean tak akan mungkin mampu, saudaraku. Sampean sudah dikasih jantung sama Allah, sudah dialirkan darah sama Allah. Ini mata sudah dikasih mata sama Allah. Yang enggak dikasih sama Allah cuman satu, misalnya air, mata air di sini. Sampean nggak dikasih mata air sama Allah, sedangkan mata ini bisa melihat, syariatnya harus ada air. Bola mata ini harus ada airnya. Sampean disuruh nyari, cari mata air aqua, air apa yang bisa sampean dapatkan? Subhanallah, Allah yang memberi, Allah yang mengurus. Kalau sampai tidak ada airnya, ini kalau secara medis manusia akan mengalami kebutaan. Ada penyakit namanya glaukoma karena hilangnya kandungan air di dalam mata. Betul? Oleh karenanya lah Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Para santri-santri yang hadir juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bapak, Ibu, salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu. Beliau seorang nabi yang sangat cinta sama kita. Terlukir indah lewat lisan beliau tatkala beliau mengalami sakaratul maut. Beliau ucapkan, ummati, ummati, ummati. Beliau tidak menyebut ayahnya, ibundanya, istrinya, tapi yang beliau sebut ummati, ummati, ummati. Andai kata ibu, bapak adalah bagian dari umat Rasulullah, seolah-olah Rasul berbicara kepada kita semua, kepada ibu, ibu bagaimana engkau nanti, bapak bagaimana engkau nanti. Semoga bapak kita bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin Allahumma. Bapak, ibu, panas ibu ya, saya sudah berkeringat bapak, saya sudah berkeringat, saya akan dikafani bapak.
Cuman saya ingat kata guru saya dulu, hei Jamil, mati itu tak bisa mendatangkan, panas itu tak bisa mendatangkan kematian. Yang membuat kamu hidup bukan karena udara, tapi Allah yang menghidupkan. Saya yakin Bapak, akal kita adalah makhluk yang lemah. Jangan suka mendewakan akal kita. Namun akal kita diajak beriman kepada Allah. Kita semua sudah ada datanya. Sudah ada datanya Bapak sampean semua. Di Lauh Mahfuz ada datanya. Seandainya saat ini panjenengan usia 30 tahun dan di Lauh Mahfuz data panjenengan 60 tahun, panjenengan pun tak uruk tanah 1 ton tanah, nyawa panjenengan tidak akan putus. Betul? Akal kita makhluk yang lemah. Jangan suka mendewakan akal. Bapak Ibu, sebelum saya dikafani, mungkin ada yang bertanya mengapa kok saya menggunakan metode ini. 2006 Bapak, berangkat sebenarnya dari rasa keprihatinan saya Bapak. Umat bingung selama ini mana tontonan dan mana tuntunan. Coba lihat Bapak, ketika Rasul ditanya, ya Rasul, apa yang membuat hati keras ya Rasul? Tegas, jelas Rasul menjawab, yang membuat hati keras ini karena terlalu banyaknya tertawa, saudara. Coba lihat selama ini, maaf saudara-saudara kita yang biasa di panggung, diundang ngaji tamah guyonan saja. Betul? Betul? Yang berbicara Rasulullah. Tidak percaya sampean rusak punya iman Bapak. Saya pernah ingatkan sedulur saudara saya, Ustaz, antum kalau pengajian mbak yang ayo ngaji beneran, kasihan umat dikasih guyon terus. Jawab dia apa? Gus, kalau ndak ada guyonnya itu nanti ngantuk. Kata beliau demikian. Saya jawab, lihat tuh, saya punya kaset kemarin acara di Jember, di alun-alun Tanggul, kurang lebih 20 ribuan ibu yang hadir acara santunan yatim piatu. Cari yang ngantuk, tidak sampean temukan insya Allah. Mana mungkin Ustadz yang membuat orang itu ngantuk karena nggak ada tertawa. Yang sampean sampaikan ini ilmu, ilmu itu hidup. Tidak mungkin kalau mustami itu masuk ilmu yang sampean sampaikan itu mustami ngantuk, tidak mungkin. Betul? Jadi Rasul ditanya, apa yang membuat hati keras? Karena terlalu banyaknya tertawa. Yang membuat hati lunak apa ya Rasul? Ingat dengan kematian. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan wasilah ini beliau tadi sampaikan, Yai Wahid sampaikan bahwa alhamdulillah kemarin di Tulang Bawang hampir 10 ribuan Bapak yang hadir. Orang Kristiani hadir di acara ini, langsung dia datang di hadapan, di atas panggung, dia minta disyahadatkan. Alhamdulillah. 1 tahun ini 3 kali insya Allah. Kemarin yang terakhir caleg di daerah Mesuji, baru sekitar kurang lebih 2 bulan beliau alhamdulillah minta disyahadatkan juga. Alhamdulillah. Yang kedua, mengapa metode ini saya pertahankan Bapak? Bahkan saya sudah mengajarkan, ada teman saya di Lampung tak warai dakwah dalam kubur Bapak, udah pernah saya kubur dia sampai kurang lebih 3 jam waktu itu. Cuman saya pesan sama beliau, sampai tidak usah muncul dulu, suatu waktu nanti Allah ambil saya, sampai teruskan. Saya minta demikian. Mengapa saya senang dengan metode ini Bapak? Saya dengan metode ini Bapak, alhamdulillah yang hadir itu insya Allah, kalau sosial panitia bagus, insya Allah orang yang nggak biasa hadir. Karena apa? Penasaran. Memang kita cipta penasaran, tapi saya yakin walaupun dia niatnya penasaran, kalau melihat kain kafan, melihat keranda, melihat gundukan tanah, saya yakin insya Allah hilang dia punya penasaran, ingat dengan dirinya, insya Allah akan mati. Dengan metode dakwah ini alhamdulillah Bapak,
Kemarin nyun sewu, sedikit saya perpanjang ya. Saya dapat telepon Bapak dari daerah Jambi. Usai saya acara di daerah Sungai Lilin sekitar 4 bulan yang lalu, ada HP. Di setiap kaset saya itu ada HP saya Bapak. Kekayaan saya yaitu banyak saudara. Silakan yang dapat kaset itu di kaset ada nomor HP saya langsung. Silakan mau bersilaturahmi nanti. Dia telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nangis nih. Ini siapa? Saya Sugeng Gus, saya dari Jambi. Lu ada apa Mas Sugeng? Gus, izinkan saya cerita Gus. Saya dapat kaset jenengan dari daerah Sungai Lilin, tinggal saya di Jambi. Saya kerja di migas perusahaan asing di daerah Sungai Lilin sana. Lantas ada keperluan apa saudara? Hati saya Gus keras sekali. Saya sering bantah dengan orang tua saya. Dia ceritakan. Saya sering melawan ibunda saya. Saya sering dinasehati, tapi kerasnya hati tidak mampu membuat saya menangis. Alhamdulillah Gus, saya lihat kaset jenengan, saya menangis, saya beranikan, saya ngebel panjenengan. Gus, saya usia 26 tahun, saya masih muda, saya belum berkeluarga, gaji saya 15 juta sampai 20 juta per bulan. Terus gimana maksudnya Mas Sugeng? Saya sangat menyesali selama ini saya tidak belajar agama. Saya mohon bimbingannya. Saya mau tinggalkan saya punya kerja, arahkan saya ke pesantren. Alhamdulillah sudah kurang lebih 3 bulan beliau saat ini di pesantren Banyuwangi. Alhamdulillah. Ini salah satu manfaat Bapak. Inilah mengapa saya mempertahankan dengan metode saya dakwah dalam kubur. Nah, semoga kita saat ini yang punya hati keras, semoga nanti Allah lunakkan dengan ingat kematian. Amin Allahumma. Bapak ayo coba belajar bareng-bareng yuk. Yang kipas-kipas coba, nggak usah kipas gimana, ditafakuri Ibu. Nanti sampai bakal dikafani Bapak. Panas, yakin panas, saya udah berkeringat. Ayo ditafakuri panjenengan. Rasa panas ditafakuri ya. Nanti nggak usah ada yang berbicara. Setuju nggak ada yang berbicara ya? Diam, semua diam, hikmah. Ilmu itu harus dijemput dengan cara yang arif, nggak bisa dengan cara cengengesan, dengan cara merokok sampai pencet-pencet HP, nggak bisa ini. Ilmu itu harus dijemput dengan cara yang arif, yang bijaksana. Nggih, monggo, Yai. Wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syahadul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syahadul Qadir Waliullah. Ayo semua La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syahadul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad
Syahadul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syahadul Qadir Waliullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شهد القدر وليullah. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
Syamdul Qadir Waliullah. Mari semua jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Jamaah zikir semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kita akan dijemput oleh sakaratul maut. Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Allah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Jamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Mari berzikir dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Ayo zikir jamaah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Hati-hati zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syamdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Selanjutnya untuk penaburan bunga dimohon sekiranya kepada Bapak Priyanto Khairuddin SE, juga dari Bapak Staf Ahli Bupati Kabupaten Musirawas, Kapolsek dan Camat Kecamatan Maraglingi, Kiai Usman dan kedua uminya, Kiai Ali Sodikin dan Umi, dimohon untuk penaburan bunga. Jamaah ayo zikir semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah. Rasulullah. Syekh Abdul. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah. Saudaraku, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan hanya di lisan saudara, dari lubuk hati yang dalam, wahai saudaraku. Biar majelis ini penuh dengan keberkahan. Di sini panas, saudara. Biar tempat ini berkah, dingin, sejuk. Istighfar semua. Diam. Lisannya diam. Lisannya, hatinya mari diajak berzikir. Semuanya mari. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jangan eman-eman punya lisan. Mari diajak berzikir. Ya Rabb, getarkan ya Allah. Tatkala kami berzikir ya Allah, tatkala kami menyebut namamu ya Rabb, getarkan hati kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Getarkan ya Rabb, Engkau yang menguasai ya Allah anatomi tubuh kami ya Rabb, sehingga keras membatu.
pernah bergetar menyebut asma-Mu ya Rabb. Getarkan ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, mari kita tata niat kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, apabila melaksanakan perintah Allah seperti saat ini menuntut ilmu, maka tanggalkan dulu pandangan manusia yang tertuju kepadamu dan tanggalkanlah kepentingan pribadimu. Semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah. Saudaraku, lisannya diam, saudaraku. Lisannya diam, saudara. Lisannya berzikir, hatinya berzikir saja, saudara. Saudaraku, ketahuilah, kematian adalah guru terbaik dalam kehidupan. Dia datang dengan tiba-tiba tanpa kenal permisi. Apakah kita siap menyambut kedatangan sang malaikat maut, saudara? Bisa saja ini adalah pertemuan terakhir kita. Bisa saja sepulangnya dari sini kita diambil sama Allah. Adakah kita siap menyongsong malam pertama di alam kubur, saudara? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mau'izah. Di antara sabda Rasul, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi peringatan, menjadi suatu mau'izah, menjadi nasihat setiap manusia. Saudara, mengingat mati menghidupkan hati. Oleh karenanya kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Rasulullah menyatakan di dalam hadis yang lain, "Aktsiru min dzikri hadhi min ladatil maut." Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Wahai saudaraku, sesungguhnya kian lama kian dekat dengan kepulangan kita. Kain kafan akan ada saatnya akan dibungkuskan ke badan kita. Alangkah beruntungnya jikalau kematian datang, kita benar-benar sudah siap. Dosa sudah diampuni oleh Allah. Badan kita terbasuh air wudu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah. Keringat kita sedang bersimbah berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, orang tua kita ridho kepada kita. Orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita. Tidak ada lagi hutang piutang. Anak yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, air mata kita sedang menetes, ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khotimah. Saudara, tapi alangkah banyaknya orang yang mati dengan keadaan sebaliknya, mati dalam keadaan dosa, mati di tempat zina, mati dikutuk dan dilaknat orang tua. Nauzubillah min dzalik. Dan betapa sedihnya jika ajal menjemput kita, anak-anak kita tak kenal agama. Anak-anak kita malah menjadi penjudi.
menjadi maling, menjadi kerandong, meninggalkan sholat. Anak-anak kita gemar membaca Quran daripada Al-Quran. Anak-anak kita gemar dengan nyanyi-nyanyian tiada guna tinimbang sholawatan. Saudara, sangat malanglah orang tua yang anak-anaknya sepeninggalnya justru terjebak minuman-minuman keras, terjebak kriminalitas, terjebak narkotika. Malah ada sebagian anak-anak kita yang justru sibuk berebut warisan ketimbang mendoakan orang tuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ketahuilah saudara, betapa sedihnya kondisimu saat itu, betapa pilunya saat itu sebagian orang tuanya. Karenanya ketahuilah, kondisi ahli kubur tatkala tidak punya bekal yang cukup. Man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bakhra bila safinah. Siapa di antara manusia meninggal dunia bila zadin dengan tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bakhra bila safinatin, maka seperti hanya orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal. Saudara, walaupun saudara juara 1 berenang sedunia, takkan mungkin saudara mampu menyeberang lautan dengan tanpa kapal. Begitulah kondisi orang tua kita, kondisi kita jikalau kita tidak punya bekal yang cukup, saudara. Tolong minta tolong saudara. Orang tua kita di alam kubur pun minta tolong kepada panjenengan yang masih hidup. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruh-ruh muslim setiap malam mendatangi langit bumi dan berhenti tepat di atas rumah masing-masing sambil memanggil-manggil dengan suara sedih sampai 1000 kali. Hai keluargaku, hai kerabatku, hai anakku, hai orang-orang yang menempati rumahku, memakai bajuku, apakah ada satu di antara kalian yang ingat padaku dan memikirkan dalam pengembaraanku? Sekarang aku dalam penjara yang sangat panjang dan amat berat. Bagaimana penantian kubur itu tidak berat dan panjang, saudara? Keterangan menyebutkan bahwa hanya 1 hari dalam kubur sama hanya 100 tahun di dunia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wahai saudara, jangan salahkan mereka jika anak-anak kita melupakan kita. Bukankah ini adalah buah dari tanaman kita? Kita selalu memanjakan, membanggakan dengan kecerdasan matematikanya, dengan kecerdasan IPA-nya, biologinya, Inggrisnya, tapi melupakan mereka dari Al-Quran. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita selalu memimpikan, mengenalkan kepada mereka bahwa kesuksesan ada di balik baju berdasi, dan mengasingkan mereka dari siksa, dari pesantren, saudara. Menjauhkan bahkan dari mereka para kiai. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wahai saudara, siksa kubur sangat pedih, saudara. Cambuk besi berapi setiap detik menghancurkan tubuh. Bangkit lagi, dihancurkan lagi, bangkit lagi, dihancurkan lagi, bangkit lagi, dihancurkan lagi, hingga mereka selalu merintih dan memohon kepada Allah agar kiamat dipercepat. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Saudara, ketika nafas mulai tersengal, ketika nyawa sedang meregang, ketika mata membelalak dan dahi berkeringat, ketika badan menggelepar-gelepar, pintu taubat telah tertutup. Engkau mulai memasuki gerbang kehidupan baru. Sementara istri, anak dan keluarga serta kerabatmu menangis merintih di sisimu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dan menghindarkan dirimu dari jemputan malaikat maut, saudara. Engkau saksikan dan rasakan sendiri peristiwa yang mengerikan itu. Setelah sebelumnya engkau meragukan banyak kenikmatan dan kesenangan, tanpa kenal rasa syukur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lalu nyawamu akan diangkat ke langit. Setelah itu kebahagiaankah atau kesengsaraankah yang akan engkau rasakan? Wa amma in kana min ashabil yamin, dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, fanuzulum min khamim, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim, dan dibakar di dalam jahannam. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sesungguhnya yang disebutkan ini adalah sesuatu keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Wahai jiwa-jiwa yang tertipu dunia, wahai hati-hati yang keras membatu karena hawa nafsu, wahai manusia yang lalai dari ketaatan kepada Rabbnya, sudahkah engkau mempersiapkan bekal menuju perjalanan panjang dan berat di depanmu? Sudahkah engkau mengetahui tempat seperti apa yang kelak kau tinggali? Sudahkah engkau memikirkan semua itu? Saudaraku, cukuplah kematian menjadi peringatan untuk kita bahwa di dunia hanyalah kebahagiaan semu, bahwa di dunia hanya kebahagiaan semu. Mau kemana? Mau kemana? Kita pasti mati, demi Allah. Kita pasti mati, saudara. Tidakkah saudara engkau dengar sebuah firman Rabbmu yang sanggup menggetarkan gunung? Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innaman waffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari fa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, saudara. Tidakkah ayat tersebut mengusik hati yang lama mati? Tidakkah ayat tersebut membuat telinga yang tuli menyimak kembali? Tidakkah ayat tersebut menjadi cambuk diri kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Biar tempat ini berkah saudara. Tolong mari istighfar. Diam dulu punya mulut yang sia-sia. Mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudaraku, ketika kita dimasukkan ke alam kubur, ketahuilah saudaraku, di dalam hadis dijelaskan ada suatu percakapan saudara antara saudara dengan malaikat mungkar nangkir saudara. Percakapan tersebut saudara sangat membuat kita seharusnya tidak semena-mena lagi saudara. Saudara, akan datang dua malaikat yang biru kehitam-hitaman bertanya, "Man rabbuka?" Fayaqulu, maka orang mukmin itu akan menjawab saudara, si mayat akan menjawab saudara, "Rabbi Allah," maka Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat itu akan bertanya kepada saudara, "Ma dinuka?" apa agamamu? Fayaqulu, si orang mukmin itu akan menjawab, "Dinul Islam," agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu akan bertanya kepadanya, "Ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia akan menjawab, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ma ilmuka?" apa dasarmu? Apa dalihmu? Apa buktimu? Kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus kepadamu. Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, "Qara'tu kitab Allah." Saya membaca kitab Allah. Wa amantu bih, kemudian saya mengimaninya. Wa saddaqtu bih, kemudian saya membenarkannya. Dari sini saudara, sebelum dilanjutkan hadis ini menunjukkan bahwa pertanyaan alam kubur kelak bukan pertanyaan ebtanas, bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Yang bisa menjawab adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis ini, orang yang membaca kitab Allah, orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana saudara sekalian, dia akan bisa mengakui dengan gentle, dengan sportif menjawab, "Tuhan saya adalah Allah." Pada saat di dunia dia selalu melecehkan Allah, selalu menolak perintah-perintah Allah. Bagaimana dia akan mampu menjawab, "Kitab saya adalah Al-Quran," sementara di dunia selalu menginjak-injak hukum aturan Al-Quran, tidak pernah membaca, mengamalkan, mengimani isi kandungan Al-Quran. Bagaimana dia akan mengakui Rasul adalah tauladan kita, sementara kita tidak pernah belajar sejarah dari beliau. Tingkah laku kita di rumah tangga, di masyarakat pun tidak nampak jelas seperti beliau. Tidak mungkin saudara. Makanya di sini orang yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah orang yang membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin saudara. Saudaraku, jika kita
engkau akan mati kelak, saudara. Engkau telah bertaubat, benar-benar bertaubat. Engkau meninggal, tapi engkau sudah bertaubat dan beriman. Ketahuilah saudaraku, Allah akan meneguhkan jawabanmu. Engkau bisa mengambil hadiahmu berupa kebahagiaan di akhirat kelak, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Tsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendakinya. Namun bagaimana jika kita meninggal, kita belum sempat bertaubat? Engkau tidak akan tahu jawabannya, saudara. Engkau hanya akan berkata, "La adri, aku tidak tahu." Kemudian terdengar seruan, "Bohong, baringkan ia di neraka dan bukakan pintu di neraka untuknya." Maka engkau akan merasakan panasnya neraka. Kuburanmu akan menghimpit dan meremukkan seluruh tulang penulangmu. Kemudian datanglah kepadamu seorang yang berwajah amat buruk, berbau busuk, berbaju lusuh. Ia berkata, "Aku datang kepadamu membawa berita buruk. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu." Maka bertanyalah dirimu tentang dirinya. Maka dia menjawab, "Aku adalah amal buruk." Kemudian menjadilah dirimu buta, bisu dan tuli, dan tanganmu memegang sebatang besi yang apabila sebuah gunung dipikul dengan besi tersebut, maka hancurlah hingga menjadi debu. Begitu pula dirimu ketika palu besi itu mengenai dirimu, maka rasa sakit yang tiada tertahankan akan membuatmu menjerit hingga lengkingannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wahai calon penghuni kubur, apa yang membuatmu terperdaya oleh dunia? Tidakkah engkau mengetahui bahwa akan tiba waktunya engkau meninggalkan dunia yang engkau cintai ini, atau dunia yang akan meninggalkanmu? Mana hartamu yang melimpah dan rumahmu yang mewah? Mana pakaian mahal yang indah yang selalu engkau kenakan itu? Mana keluarga dan kerabat yang selalu engkau bela itu? Mana dirimu yang rupawan itu? Saudara, ketika engkau telah menghuni liang lahat, maka itulah rumahmu. Kafan yang berharga murah dan tidak bermerek, itulah pakaianmu. Aroma kamper adalah wewangianmu. Ulat dan cacing menjadi temanmu. Bayangkan jasadmu setelah terkubur selama 3 hari, selama seminggu, sebulan. Kala itu tubuhmu telah menjadi panganan lezat bagi cacing dan ulat. Kafanmu terkoyak, mereka masuk ke dalam tulangmu, memutuskan anggota tubuhmu, merobek sendi-sendimu, melelehkan biji matamu. Itulah kesudahanmu, kesudahan makhluk-makhluk yang bernyawa. Saudaraku, cukuplah kematian menjadi peringatan, menjadi nasihat. Cukuplah kematian menjadikan hati bersedih, menjadi mata menangis, menjadi ajang perpisahan dengan orang-orang yang dicintai, dan menjadi pemutus segala kenikmatan dunia. Saudara, ingatlah, dunia hanyalah kehidupan yang singkat. Umur kita paling hanya 60-70 tahun, seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60-70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Kalau memang kita menyadari akan hal itu, kira-kira
Tinggal berapakah sisa umur kita di muka bumi ini yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, saudara? Kita perlu perhitungan dengan matang, karena di akhirat nanti semua akan berlepas diri, saudara. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudaraku, apa yang harus kita perbuat saat ini, saudara? Tidak lain adalah taubat, saudara. Karena taubat adalah pintu gerbang menuju ampunan dan rahmat Allah. Tanpa ampunan dan rahmatnya, kita akan celaka, saudara. Kita akan rugi. Kita akan menderita, saudara. Bukankah seorang Abul Basar, ayah kita semua, Nabi Adam, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya maghfirah dan rahmat Allah. Ketika sesampainya di bumi Allah, Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau telah mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, tentu kita butuh maghfirahnya, bukan? Lihatlah saudaraku, lihatlah akhir-akhir ini, sejak tahun 2000 sampai sekarang, lihatlah musibah datang bertubi-tubi, saudara. Bencana silih berganti, tiada henti menghantam negeri ini, saudara. Hei saudara, hei saudaraku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat? Dosa apa yang kau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Saudara, tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Hei saudara, tanyakan juga kepada para ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah, sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak mungkin, saudara, Allah mengirimkan bencana bertubi-tubi kepada suatu negeri yang penduduknya mayoritas muslim, yang banyak habaib, banyak kiai, banyak pondok-pondok pesantren, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis zikir. Kalau tanpa sabab musabab, tidak mungkin Allah kirimkan bencana. Kalau tidak ada sabab musababnya, saudara, pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana dari sisi Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudaraku, kita beristighfar pada Allah. Barang siapa beristighfar,
akan dihapus kejelekannya dan diangkat derajatnya, akan dilapangkan rezekinya, akan mendapatkan ketenangan batin serta dihapuskan dosa dan kesalahan dan dimudahkannya dalam segala urusan. Kita semua istighfar dari lubuk hati yang dalam. Siapapun yang sering melihat yang diharamkan Allah, mari istighfar. Astagfirullah. Yang jarang membaca Al-Quran, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang matanya sering sinis melihat keberhasilan orang lain, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang sering meremehkan orang lain dengan pandangannya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang nikmat mendengar aib orang lain, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Telinga ini adalah milik Allah, saudara. Sangat mudah bagi Allah membuat dunia ini jadi sepi. Apa sulitnya bagi Allah mengambil telinga ini? Andai kata telinga kita diambil, maka kita tidak bisa lagi mendengar anak kita, mendengar ayat suci Al-Quran, mendengar suara azan. Saudara, mari kita ingat dosa lisan kita. Siapa yang suka berkata dusta, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang suka mengada-ngada, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Siapa yang sering mengingkari janji dengan lisannya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat wahai saudara, sebagian besar penghuni neraka adalah karena lidahnya. Ingatlah, siapa saja yang telah tercabik-cabik hatinya dengan kata-kata kita, terutama yang pernah menzalimi orang tuanya dengan lisannya, mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, tentu ingat dengan orang tua kita, bukan? Baik orang tua yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Apa yang telah kita perbuat untuknya? Lihatlah kasih sayangnya, ingatlah wajahnya. Hadirkan wajahnya saat ini, saudara. Hadirkan wajahnya saat ini. Mohonkan ampun untuk orang tuanya. Lihatlah, berbulan-bulan kita menghisap darahnya. Dalam kandungan berdiri sulit, berbaring sulit. Kita berlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya, belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Berapa banyak kata-kata kita mengirisnya, berapa banyak mata kita menghujam melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajahnya dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik mendustakannya. Padahal amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua kita. Mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Fakulu jami'an. Fakulu jami'an. Astagfirullahaladzim. Fakulu jami'an istighfar. Astagfirullah. Fakulu jami'an. Astagfirullahaladzim. Li abi wa ummi 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 astagfirullahaladzim. Li abi wa ummi. Semua jami'an
astaghfirullahaladzim li abi wa ummi 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 astaghfirullahaladzim li Fakulu jami'an terus astaghfirullahaladzim li abi wa ummi 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 astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Setiap hari ribut dengan tetangga, kalau bukan sebelah kanan ya tetangga sebelah kiri. Sering kali masalahnya cuma masalah sepele dan remeh, tapi permusuhan bisa berlangsung berhari-hari. Waktu demi waktu dihabiskan untuk menggunjing aib dan kejelekan saudara sendiri. Detik demi detik dada ini terus jengkel setiap kali melihat keberhasilan orang lain dan berharap orang lain celaka atau mendapat bencana. Sudah sedemikian pekatkah hati kita? Sudah sedemikian pekatkah hati yang tertanam dalam dada ini? Adakah pantas hati yang seperti ini bertemu dengan Allah dan Rasulullah kelak? Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dengan adik tidak akur, kepada kakak tidak hormat, terhadap orang tua kurang ajar, sering membantah, sering membuat kesal hati mereka. Apalagi mendoakan mereka mungkin tidak pernah, padahal mereka tak butuh apapun selain sikap ramah penuh kasih dari anak-anak yang telah mereka besarkan dengan segenap cinta, cinta yang berhias peluh air mata juga darah. Orang-orang seperti kita ini apa pantas berharap surga Allah? Mari istighfar. Yang pernah menzalimi orang-orang yang lemah dengan lisannya, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apalagi yang senantiasa marah, yang senantiasa egois, maunya menang sendiri, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berapa banyak orang yang tercabik-cabik hatinya karena lisan kita, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ribuan kata yang terucap tiap hari. Beberapa kali kita menyebut asma Allah dengan ikhlas, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang pernah memakan makanan yang diharamkan, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mari kita kenang kebusukan hati kita. Siapa yang tidak pernah tergetar mendengar asma Allah, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hati yang keras membatu dan tidak punya perasaan karena diselimuti maksiat, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Hai bersedihlah, bersedihlah orang-orang yang berhati keras dan tidak mempunyai hati yang lembut. Mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tahukah saudara, bahan bakar neraka adalah batu, yaitu hati yang mengeras sebagai batu. Siapa yang hatinya penuh dengan kebencian, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berapa banyak kaum muslimin yang kita benci, yang tidak rela melihat orang lain dapat nikmat, yang selalu berpikir buruk sangka, mari istighfar. Astaghfirullahaladzim.
yang hatinya selalu dipenuhi dengan iri dan senang melihat jatuh orang lain. Mari istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb, hari-hari yang kami lalui begitu memalukan ya Rabb. Kami seperti makhluk dungu yang tidak mengerti aturan. Saudaraku, mari saudaraku getarkan bibirmu ketika menyebut nama Allah yang Maha Agung. Fakulu jami'an. Ya Allah, angkat tangannya semua berdoa sama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. angkat tangannya saudara. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dengan hati mohon sama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ucapkan bersama-sama ya Allah. Ya Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada di muka bumi yang memanggil nama Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo saudara, angkat tadahkan tanganmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku, lihatlah saat ini saudaraku, kedua mata kita saat ini. Pejamkan matamu dan lihatlah kedua matamu. Ada Al-Quran apa ada maksiat? Ada Nabi Muhammad apa ada maksiat? Kedua matamu sudah kau kotori. Bagaimana nanti di yaumul qiyamah jika kita menghadap Allah dengan kedua mata ini? Mungkinkah kita bisa melihatnya wajahnya Nabi? Mungkinkah kita melihat Allah sementara mata kita banyak maksiat? Coba lihat kedua matamu, perhatikan kedua matamu, jujur lihat kedua matamu. Melihat maksiat sering. Ilahi, jarang melihat Quran mata ini. Ilahi, jarang melihat Quran mata ini. Ya Allah. Ilahi, katakan ya Allah. 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 Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami tidak membenci saudara kami mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi. Beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah. Beri mereka taubat. Ya Allah, kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan mereka kalau mereka wafat. Ya Allah, bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel? Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut, mencekik mereka, mencabut ruh mereka dengan kemarahan. Malaikat Israel mencabut dengan sekeras-kerasnya. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb. Ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Rabb. Ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Rabb. Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bukakan hati kami ya Allah agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu,
yang dapat menjadi jalan kebaikan kemuliaan bagi umatmu ya Allah. Ya Allah, 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 karuniakan ya Allah kepada kami hati yang bening ya Allah, ya Allah, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan janjimu ya Allah. ya Allah, 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 karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. ya Allah, ya Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu ya Rabb, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu ya Rabb, semakin bersyukur nikmat darimu ya Rabb, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu ya Rabb. ya Allah, ya Allah. Ya udara, jangan lalaikan tugasmu untuk ibumu. Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Yang masih hidup, berusahalah untuk mengumrohkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, bawa ibumu ke makam Rasulullah. Ya Rabb, buka rezeki yang hadir yang punya niat baik buat ibunya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salam untuk ibumu. Faqulu jami'an, assalamualaikum ya ummi semua. Assalamualaikum Ya ummi, assalamualaikum ya ummi. Semuanya terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya ummi. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum Assalamualaikum ya ummi, sampai nyambung, sampai nyambung. Assalamualaikum. Terus sampai nyambung saudara. Selamat ibuku, untukmu rahmat Allah, untukmu ampunan Allah. Ilahi, pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya. Ilahi, pastikan ibu kami masuk surga tanpa hisab ya Allah, tanpa hisab ya Allah, tanpa hisab ya Allah. Assalamualaikum. Terus sampai nyambung. Assalamualaikum ya ummi. Sekarang doakan ayahmu, ayahmu yang mengazankan di telinga kananmu, mengkomatkan di telinga kirimu. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ampuni ayah ya Allah, ya Allah, rahmati ayah ya Allah. ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu, pastikan kedua orang tuamu bahagia di siang hari ini. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di siang hari ini. Semua katakan ya Allah, Ya Allah, ya Allah, bebaskan kedua orang tua kami dari neraka. ya Allah, Pastikan orang tua kami masuk surga ya Allah, ya Allah, tanpa hisab ya Allah, ya Allah, tanpa hisab ya Allah, ya Allah, ya Allah. ya Allah, ya Allah. Allah suka melihat kita saat ini. Allah asik melihat kita saat ini saudara. Dia banggakan kita di hadapan malaikat. Lihatlah hamba-hambaku, teruskan ya Allah, Ya Allah, ya Allah, teruskan terus. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni seluruh umat Islam ya Allah. Berkahi Indonesia ya Allah. Berkahi Musirawas ini ya Allah. Ya Allah, Berkahi desa Marga Sakti ini ya Allah. ya Allah, Berkahi kepada para pemimpinnya ya Allah. Berkahi kepada para rakyatnya ya Allah. ya Allah, Berkahi semua pondok-pondok pesantren yang ada di Musirawas ini ya Allah. Terkhusus wabil khusus pondok pesantren Darussalam ini ya Rabb. Berikan keberkahan kepada yang hadir di majelis ini ya Rabb.
Yang sakit sembuhkan dari penyakitnya ya Rob. Yang sakit sembuhkan ya Rob. Sembuhkan yang sakit hatinya ya Rob. Yang sakit jasadnya sembuhkan ya Rob. Yang sedang dililit utang piutang ya Rob, berikan kemampuan ya Rob untuk melunasi utang-utangnya. Ya Razak, berikan kemampuan untuk melunasi utang-utangnya. Mudahkan rezekinya ya Razak. Ya Ghani, ya lunakkan hatinya, karuniakan kepadanya istri-istri yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan suami-suami kami ya Rob suami yang mampu meneduhkan batin istrinya ya Rob. Tidak ada keributan antar suami istri ya Rob. Dan jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Berikan keberkahan kepada yang mengadakan acara ini ya Rob. Pemimpinnya jadikan hamba-hambamu yang soleh dan soleha ya Allah. Ulamanya ya Rob, ulamanya ya Rob bersatu istiqomah. Tidak ada keributan antar ulama ya Allah. Tidak ada keributan antar kiai. Tidak ada keributan ya Rob. Tidak ada perselisihan antar ulama ya Rob. Gabungkan antar ulama dan umara ya Allah. Satukan tujuannya ya Rob. Tujuan yang engkau ridhoi, mengangkat syariat Nabi Muhammad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada wali yang hadir, ada wali yang hadir di sini saudara. Saya tidak tahu dia duduk di mana, tapi yang jelas doa kita didorong oleh para wali yang hadir saat ini. Terus angkat kedua tanganmu. Ya Allah, 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 ya Allah. Terus semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan hajat saudara kami ya Allah yang berdoa semua. Kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan ya Allah. Ya Allah, ya saudara, ya Allah, saudara. La ilaha illallah. Dia akan masuk surga semua. Mari kita bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kalimat terakhir waktu wafat ya Rob. Ini kalimat terakhir waktu wafat. La ilaha illallah. Ini kalimat terakhir waktu wafat ya Rob. Illallah. Ini kalimat terakhir waktu wafat ya Rob. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rob, jangan seorang pun meninggalkan majelis ini kecuali sudah terampuni dosa-dosanya, tertutupi segala aibnya. Solehkan hatinya ya Rob, terlimpahkan permintaannya ya Rob, terjaga sisa usianya ya Rob, berakhir dengan kebaikan. Allahumma ighfir ujbu wal kibru wariyau wasubatu wa nuqsadu fi amali laka walam a'lam bih aw alimtu tudwadu akulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Rabb istajib da'wana. Ilahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saudara, sebelum pembongkaran ini
Jamil ingin istirahat sejenak saudara di sini sambil mentafakuri panasnya di sini saudara. Jamil mau ngajak partisipasi saudara dengan dakwah Jamil ini saudara. Di atas ada kaset saudara. Monggo Yai Wahid tolong, silakan saudara. Yai Wahid silakan, monggo. Yai Usman silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya yang kiranya menginginkan, dan saya mohon dengan sangat untuk bisa membantu kami dalam dakwah dalam kubur, yaitu